Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya penulis proposal penelitian dengan judul Potensi Daya Tarik Wisata dalam Pemberdayaan Batu Kujur di Kabupaten Muara Enim untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Ningsi MPD. Disusul oleh nama Anissa Desvara, NIM 06151182025013, Prodi Pendidikan Masyarakat, kelas A, Universitas Sriwijaya. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran ketujuan kunjungan wisatawan. Nah, menurut Rituan dan Windra, sumber daya merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu produk pariwisata, yaitu daya tarik wisata. Nah, berbagai macam sumber daya dan potensi wisata yang ada di Indonesia seperti potensi wisata kebudayaan, salah satunya adalah batik. Nah, selain potensi sumber daya alam yaitu batu bara yang melimpah di Kabupaten Muara Enim, Kelurahan Tanjung Enim, juga menyimpan potensi wisata budaya yang saat ini mulai berkembang, yaitu seni batik. Nah, salah satu desa yang dijadikan sebagai sentra kerajinan batik yaitu Dusun Tanjung Enim, Kelurahan Tanjung Enim. Nah, batik yang dihasilkan oleh masyarakat ini dikenal dengan nama batik kujur. Batik kujur termasuk batik yang mengangkat kearifan lokal dan sejarah masyarakat setempat. Nah, akses untuk menuju ke sentral industri batik kujur pun mudah dijangkau oleh pengunjung karena letaknya tidak jauh dari pusat keramaian Kota Tanjung Enim. Nah, batik kujur ini pada hakikatnya adalah batik yang merupakan sebuah inisiasi dan inovasi untuk mengangkat budaya, sejarah masyarakat Dusun Tanjung Enim. Nah, awal perkembangan batik kujur sangat didukung oleh perusahaan batu bara, yaitu PT Bukit Asam Persero Tbk. Nah, batik kujur ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya merupakan salah satu daya tarik yang dicari oleh wisatawan dalam mengunjungi suatu daerah atau objek yang dituju. Nah, keunikannya ini terletak pada motif batik kujur yang syarat akan sejarah dan filosofi bagi masyarakat setempat. Nah, potensi daya tarik lain dari batik kujur yaitu adanya aktivitas belanja batik bagi pengunjung melalui showroom atau galeri batik kujur dalam memenuhi syarat suatu objek wisata yaitu something to buy batik kujur. Dapat dijadikan souvenir ataupun oleh-oleh khas batik kujur. Khas Tanjung Enim oleh pengunjung. Nah, kemudian adanya aktivitas pengenalan batik kujur melalui pelayanan wisata edukasi sebagai daya tarik pengunjung untuk merasakan sensasi belajar membatik. Nah, adanya kunjungan ke sentra industri batik kujur menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat terhadap batik kujur. Nah, salah satunya yang mempengaruhi tingkat ketertarikan adalah harga. Harga batik kujur yang masih tergolong mahal untuk menjangkau seluruh masyarakat menjadi pertimbangan minat masyarakat atau pengunjung terhadap batik tersebut. Kerajinan tangan seperti batik yang termasuk ke dalam industri kreatif memiliki banyak potensi. Demikian dengan adanya batik kujur sebenarnya memiliki potensi sebagai daya tarik wisata Tanjung Enim, hanya saja memiliki terdapat potensi yang belum digali dan potensi daya tarik tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, batik kujur ini saat ini hanya sebagai cenderamata dan salah satunya produk kain tradisional khas Tanjung Enim. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti potensi batik kujur sebagai daya tarik wisata. Dilihat dari 7 dimensi daya tarik wisata, yaitu keunikan, kelangkaan, keindahan, sensoritas, sensitivitas, aksesibilitas, dan fungsi sosial. Nah, peneliti ini juga sebagai upaya pendahuluan sehingga kedepannya dapat dilakukan pengembangan wisata yang berbasis kerajinan seni batik, sehingga pemberdayaan batik kujur di daerah Tanjung ini juga memiliki kemajuan sehingga bisa dikenal ke masyarakat luas.
Nah, ada pun rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana potensi daya tarik wisata dalam pemberdayaan Batik Kujur di Kabupaten Muara Enim. Nah, tujuan penelitiannya berdasarkan rumus masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi daya tarik dalam pemberdayaan wisata Batik Kujur di Kabupaten Muara Enim. Nah, manfaat penelitiannya melalui penelitian ini diharapkan mempunyai makna berdasarkan teori ilmu pendidikan luar sekolah tentang bagaimana potensi daya tarik wisata dalam pemberdayaan Batik Kujur di Kabupaten Muara Enim. Nah, berikut ada tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu mengenai pariwisata. Pengertian pariwisata merupakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ada potensi pariwisata. Nah, potensi dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan kesanggupan, daya, sedangkan pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Nah, jadi pendikti dalam Bambang tahun 2017 menerangkan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Nah, selanjutnya daya tarik wisata. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Nah, berikut ada dimensi daya tarik wisata. Nah, yang pertama, itu ada keunikan. Nah, keunikan yaitu aspek yang menggambarkan nilai eksistensi suatu objek atau event dalam konteks kepariwisataan. Nah, yang kedua ada kelangkaan. Kelangkaan yaitu representasi komparatif dari intangible value suatu objek wisata terhadap objek strategi lainnya. Nah, yang ketiga keindahan adalah nilai eksistensi value dan intrinsic value yang dimiliki oleh suatu objek wisata dalam menyediakan kepuasan wisatawan dalam melihat benda tersebut. Nah, yang keempat ada sensoritas, yaitu aspek yang menggambarkan waktu ketersediaan suatu objek untuk bisa diakses wisatawan dalam hal memenuhi kepuasan berwisatanya. Nah, yang kelima, sensitivitas merupakan aspek dari representasi kata nilai sustainable turis dalam menilai pengaruh kegiatan wisata terhadap keberlanjutan objek itu tersendiri maupun elemen lingkungan sekitarnya. Nah, yang keenam, aksesibilitas menggambarkan tentang kondisi dan proses yang harus dilakukan wisatawan dalam mendatangi suatu objek wisata tersebut berada. Nah, yang ketujuh, fungsi sosial merupakan aspek yang penting karena adanya potensi dampak sosial dalam kegiatan wisata. Selanjutnya ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama itu pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Nah, pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penulisan, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi ini dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah menolong dalam hermeneutika. Nah, yang kedua itu lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Sentra Industri Batik Kujur yang bertepatan di kawasan Dusun Tanjung Enim, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan kurun waktu selama lebih kurang 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober 2021. Nah,
Untuk jenis sumber datanya, itu penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu data primer yang didapatkan oleh hasil olahan peneliti dan data sekunder didapatkan dari pengolahan rumah batik, jurnal-jurnal, dan publikasi karya ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, penelitian menggunakan observasi, yaitu pengamatan di objek penelitian, nah, wawancara dengan narasumber atau informan, dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto pada objek penelitian, dan studi literatur. Sumber literatur dalam penelitian ini dapat berupa jurnal ilmiah, buku referensi, penelitian skripsi, tesis terdahulu yang berkaitan dengan dan mendukung penelitian. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini, instrumen utama adalah peneliti sendiri. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi memerlukan instrumen bantuan atau alat bantu guna mengumpulkan data dan informasi berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam suara. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman, di mana langkah-langkahnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penariksaan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.